Bayangkan, saat ini kamu hanya memiliki uang Rp50.000 dan harus memilih membeli tiket bioskop untuk menonton film terbaru atau membeli segelas kopi gula aren kesukaanmu. Dengan uang yang terbatas, kamu saat ini tidak bisa melakukan keduanya sekaligus, bukan? Dan kamu harus membuat sebuah pilihan. Situasi ini, di mana sumber daya yang terbatas, tetapi keinginanmu yang cenderung tidak terbatas, adalah inti dari konsep kelangkaan atau scarcity. Setiap pilihan yang dibuat selalu memunculkan trade-offs, yaitu mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Dan di balik setiap keputusan ada proses kalkulasi yang kita sebut cost-benefit analysis, yaitu membandingkan nilai apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita korbankan. Mari kita bahas konsep pertama, yaitu scarcity. Sebagai manusia, apa sih yang kita inginkan dan butuhkan? Emang ingin dan butuh itu beda ya, Bang? Jawabannya sudah tentu berbeda. Dalam kehidupan yang fana ini, sudah pasti kita akan membutuhkan makan, air, pakaian, serta tempat tinggal. Itu yang dinamakan kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang prioritas, utama, dan bersifat urgent. Sedangkan keinginan lebih ke hal-hal yang tidak terlalu urgent, seperti hidup glamor, kaya raya, punya mobil mewah, petualangan ke berbagai negara, atau hanya sekedar nonton konser band kesukaanmu. Keinginan sifatnya hasrat yang ingin dipenuhi. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Begitulah sepenggal kutipan dari Mahatma Gandhi, yang menegaskan bahwa secara harfiah, keinginan kita seperti monster yang teramat sulit untuk dibatasi. Akan selalu ada keinginan baru setelah keinginan lama terpenuhi. Meskipun keinginan seolah tak berujung, nyatanya segala sesuatu pada akhirnya akan habis. Makanan akan dimakan, uang akan habis dibelanjakan, dan serial Netflix yang sedang kamu tonton saat ini akan menemui season terakhirnya. Ilmu ekonomi ini akan membantumu untuk mengasah kepekaan dalam membuat pilihan. Setiap kita nantinya pasti akan membuat berbagai pilihan. Bisa jadi itu pilihan pribadi, pilihan bisnis, dan juga pilihan kolektif. Jadi, kita harus menimbang opsi yang ada dan membuat pilihan terbaik untuk diri kita sendiri sesuai dengan situasi kita. Misalnya seperti yang sempat saya singgung di awal, kamu hanya punya uang Rp50.000 dan harus memilih membeli tiket bioskop atau membeli segelas kopi gula aren. Dengan uang yang terbatas, saat ini kamu tidak bisa memiliki keduanya sekaligus. Karena sumber daya yang terbatas, kita harus membuat pilihan. Nah, ini yang membawa kita ke konsep selanjutnya, yaitu pengorbanan atau trade-offs. Mengutip dari buku Resonansi Pemikiran ke-17 karya H. Priyono DKK, pilihan trade-off dianggap serba menyulitkan. Contohnya, dapat kita temui ketika pemerintah membuat kebijakan yang harus memilih dua hal atau lebih dengan mengorbankan aspek tertentu. Misalnya saat pandemi lalu, pemerintah memilih lebih mengutamakan aspek kesehatan dan sementara harus mengesampingkan aspek ekonomi dengan penerapan lockdown. Dalam literatur lain, mengutip buku Pengantar Ilmu Ekonomi karya Dr. Agus Parera tahun 2020, trade-off adalah situasi yang menyebabkan seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih dan mengorbankan salah satu aspek dengan alasan tertentu. Semua pilihan selalu melibatkan pengorbanan. Dengan kata lain, trade-off adalah tindakan melepaskan satu manfaat untuk mendapatkan manfaat yang lain yang berpotensi lebih baik dan lebih besar. Sebagai contoh, saat ini kamu mungkin bisa main PS, push rank, mancing, main badminton, nonton Netflix, atau sekedar scrolling medsos. Sedikit atau banyak, semua kegiatan tersebut dapat memberimu manfaat. Tetapi, dengan kamu memilih untuk tetap menonton konten ini, kamu berpotensi mendapatkan manfaat lebih, yaitu ilmu dan insight baru tentang dunia ekonomi. Mari kita beralih ke contoh lainnya.
Ketika sebuah restoran memutuskan untuk menaikkan gaji waiters, itu mungkin harus dilakukan dengan mengorbankan uang untuk budget iklan, membeli peralatan baru, atau bahkan menaikkan gaji divisi lain. Nah, biar kita dapat memilih yang terbaik, kita harus pakai konsep terakhir, yaitu cost benefit analysis. Setiap kali kita membuat pilihan, selalu ada opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai dari hal terbaik berikutnya yang harus kamu korbankan ketika membuat suatu pilihan. Ini adalah alternatif paling berharga yang kamu tinggalkan demi pilihan yang akan kamu ambil. Mengapa ini penting? Karena mengidentifikasi opportunity cost membantumu membandingkan nilai dari berbagai opsi sebelum membuat keputusan. Ini memastikan kamu tidak hanya melihat keuntungan dari pilihan yang diambil, tetapi juga kerugian dari opsi terbaik yang dilewatkan. Proses membuat keputusan seperti ini disebut cost benefit analysis. Untuk membuat pilihan rasional, kita menimbang marginal cost versus marginal benefit. Contoh lain misalnya, kamu mau beli HP baru seharga 5 juta atau menabung untuk liburan ke Bali. Kalau kamu beli HP baru, kamu mendapatkan teknologi terbaru, fitur lebih canggih, dan bisa lebih produktif. Tapi uangmu habis dan nggak bisa liburan. Kalau kamu menabung buat liburan, kamu bisa mendapatkan pengalaman dan perspektif baru. Tapi dengan konsekuensi, HP lamamu mungkin makin lemot. Dengan analisis ini, kamu bisa pilih mana yang lebih menguntungkan buatmu. Penelitian oleh Dr. Roy Frederick Baumeister, seorang psikolog sosial terkemuka, menunjukkan bahwa setiap hari rata-rata orang dewasa membuat sekitar 35.000 pilihan setiap harinya. Bayangkan, dari saat kita bangun pagi hari hingga kita kembali tidur, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan yang mempengaruhi jalan skenario hidup kita kelak. Seperti memilih pakaian yang akan dipakai, atau seperti memutuskan singgah di minimarket yang dekat tapi ada tukang parkirnya, atau bablas ke minimarket yang agak jauh tapi bebas parkir. Dan sebagian besar keputusan ini, meskipun kecil, pastinya memiliki dampak pada bagaimana kita menghabiskan waktu dan interaksi dengan dunia di sekitar kita. Analoginya, keputusan-keputusan ini seperti batu-batu kecil yang membentuk jalan hidup kita. Dan dari situlah pentingnya belajar untuk mengambil keputusan yang bijak muncul. Mengapa kita perlu belajar membuat keputusan yang bijak? Salah satu alasan utamanya adalah bahwa setiap keputusan yang kita buat mempengaruhi arah hidup kita. Mulai dari memilih karir, menjalani sebuah hubungan, hingga bagaimana dan dengan siapa kita memprioritaskan waktu dan energi kita. Keputusan-keputusan ini tentu akan membentuk jalan hidup kita. Faktanya, sebagian besar pilihan ini bersifat otomatis atau diambil tanpa pertimbangan karena sudah terulang di tiap harinya. Seperti rute yang kita tempuh ke kampus atau ke tempat kerja. Kita tidak perlu lagi tiap hari pusing mikirin rute. Itu otomatis saja terjadi. Semakin penting suatu pilihan, maka semakin banyak effort yang biasanya dilakukan dalam cost benefit analysis. Mengenali dan menimbang trade-off atau pengorbanan, thinking at the margin, dan mempertimbangkan opportunity cost dari setiap pilihan adalah latihan mental yang dapat membantu membuat keputusan besar dalam hidup menjadi lebih mudah. Dan akhirnya sekarang kita memahami apa itu konsep scarcity, trade-off, dan cost benefit analysis. Saya harap setelah ini setiap trade-off yang kamu korbankan bukan lagi menjadi beban, melainkan sebuah kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Hidup sejatinya terus maju dan berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.